Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarah Ma'aulia, nomor induk mahasiswa 12070020070. Di sini saya akan melakukan analisis uji protein dengan cuka. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel makanan. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian sel. Di dalam tubuh, protein mempunyai peranan yang sangat penting. Fungsi utama protein adalah sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur sel, misalnya untuk pembentukan kulit, otot, rambut, membran sel, jantung, hati, ginjal, dan beberapa organ penting lainnya. Kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama akan mengganggu berbagai proses metabolisme di dalam tubuh serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Protein dalam tubuh manusia diperoleh dari bahan makanan, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Sumber protein dari beberapa bahan makanan seperti daging, telur, susu, ikan, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Pada praktikum ini dilakukan analisis kandungan protein menggunakan cuka dengan metode koagulasi. Koagulasi merupakan proses berubahnya struktur protein sehingga denaturasi terjadi secara irreversibel. Uji protein dengan metode koagulasi digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya protein secara kualitatif. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini meliputi 4 buah sampel yang terdiri dari minyak goreng, putih telur, susu, dan kecap. Selanjutnya, kita membutuhkan 4 buah gelas, lalu air, panci, dan cuka. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menaruh sampel di dalam gelas. Selanjutnya, kita masukkan air ke dalam panci. Lalu kita rebus air sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita diamkan terlebih dahulu agar suhunya sedikit menurun. Setelah suhu air sedikit menurun, kita masukkan gelas yang telah berisi sampel ke dalam air. Setelah itu, kita teteskan 10 tetes cuka ke dalam masing-masing sampel. Selanjutnya, kita tunggu beberapa saat untuk melihat ada atau tidaknya gumpalan. Setelah diamati, pada putih telur terdapat gumpalan yang menandakan bahwa terjadi koagulasi.
Pada susu, di sini terdapat gumpalan juga yang menandakan bahwa terjadi koagulasi. Pada minyak goreng sendiri, tidak terjadi gumpalan yang menandakan bahwa tidak terjadi koagulasi. Selanjutnya, pada kecap. Pada kecap juga tidak terjadi penggumpalan, artinya tidak terjadi koagulasi. Pada uji protein dengan asam cuka, maka akan terjadi penggumpalan protein dan pengendapan pada bahan atau sampel. Penggumpalan protein yang terjadi dan endapan yang terbentuk dapat disebabkan oleh terjadinya koagulasi dan denaturasi protein. Koagulasi terjadi karena ion H+ dari cuka terikat pada gugus negatif yang terdapat pada protein. Ketika ion H+ dari asam cuka masuk ke dalam larutan, dapat mempengaruhi keseimbangan dan pengkutuban muatan pada molekul protein. Perubahan pengkutuban menyebabkan rusaknya konformasi alamiah protein seperti struktur tersier dan struktur kuartener protein. Rusaknya konformasi alamiah protein menyebabkan terganggunya stabilitas dari larutan protein sehingga larutan protein mengalami koagulasi. Percobaan uji koagulasi ini menghasilkan endapan protein setelah dipanaskan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sampel yang mengandung protein ditunjukkan oleh susu dan telur, sedangkan kecap dan minyak goreng tidak terjadi penggumpalan atau tidak terdapat protein di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.